Selamat datang di penyelaman mendalam kita hari ini. Kita dapat sekumpulan materi menarik nih tentang Carey Quinn. Ada profilnya, detail paten, sampai analisis relevansinya di dunia nyata. Jadi, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar gimana sih inovasi Quinn ini bisa menjembatani keamanan fisik yang ya udah kita kenal lah ya, dengan autentikasi digital yang lebih modern. Sumber-sumber ini fokusnya ke Carey Quinn, dia Direktur Desain dan Pengembangan di Graphic Security System Corporation atau GSSC. Pakar keamanan grafis gitu ya. Penting nih dicatat, ini bukan Dr. Carey Quinn yang di USMRDC atau Profesor Seni Carey Ann Quinn atau penulis Cari Quinn ya. Kita fokus ke si inovator keamanan ini. Iya betul, dan yang langsung menarik perhatian saya dari materi ini itu konteks keluarganya. Quinn ini kan ternyata cucunya Alfred V. Alasia, dia pendiri GSSC, sekaligus penemu teknologi Scrambled Indicia tahun 70-an itu. Scrambled Indicia, yang gambar tersembunyi itu ya? Nah, itu dia. Semacam fondasi warisannya lah. Gambar tersembunyi yang butuh lensa decoder khusus biar kelihatan. Tapi Quinn ini nggak cuma nerusin aja. Dia benar-benar membangun sesuatu yang baru di atas fondasi itu. Oke, menarik nih. Jadi ada warisan teknologi dari kakeknya, terus gimana persisnya Quinn ngembangin ide dasar gambar tersembunyi itu? Sumbernya nyebutin beberapa paten kunci kan? Salah satunya, multi-image optical device. Kedengarannya fundamental ya. Apa bedanya sama Scrambled Indicia yang asli? Betul. Paten yang multi-image optical device ini, nah ini Quinn penemu tunggalnya. Ini bawa konsepnya ke level beda banget. Gini deh, bayangin satu area di dokumen atau produk. Area itu bisa nampilin dua gambar yang beda sama sekali. Di tempat yang sama, iya. Satu gambar muncul kalau kita lihat pakai cahaya pantul biasa dari depan gitu. Tapi gambar lain yang beda itu muncul kalau disinari dari belakang, pakai cahaya tembus. Wah, jadi bukan cuma ada atau nggak ada gambarnya? Bukan, tapi bisa gambar A atau gambar B. Tergantung kita lihatnya atau nyinarinnya gimana. Oke. Itu udah nambah lapisan kompleksitas yang, wah, lumayan ya. Jelas, sulit banget kan ditiru cuma dengan scan atau fotokopi biasa. Terus katanya ada paten lain lagi yang bisa bikin animasi tersembunyi. Ini kedengarannya kayak lompatan yang lebih jauh lagi ya. Iya, ini lompatan besar ke arah integrasi digital. Paten yang namanya System and Method for Creating an Animation, ini dia kembangin bareng rekan-rekannya. Ini pakai metode komputasi buat nanemin bukan cuma satu, tapi serangkaian gambar laten, gambar tersembunyi ke dalam satu gambar yang kelihatan mata biasa. Serangkaian gambar? Maksudnya gimana tuh? Jadi pas dibaca pakai decoder khusus, nah decodernya ini sekarang bisa berupa aplikasi di smartphone kita, gambar-gambar laten tadi tuh ditampilin berurutan. Oh, jadi kayak film pendek gitu ya? Persis. Hasilnya ya animasi pendek yang kesembunyi di dalam gambar statis. Ini aplikasi steganografi yang canggih banget. Steganografi? Nyembunyiin data di dalam data lain kan? Keren. Dan ini mereka nyembunyiin gerakan di gambar diam. Terus, ini beneran dipakai nggak sih? Atau cuma konsep aja? Nah, ini dia. Dipakai banget. Dan ini nunjukin tingkat kepercayaan yang luar biasa loh. Aplikasi paling signifikan yang disebut di sumber itu ya penggunaan teknologi steganografi GSSC ini di kartu paspor Amerika Serikat. Wow, di paspor AS. Ya, fakta kalau GSSC jadi penyedia tunggal buat fitur keamanan spesifik ini, itu menunjukin betapa susahnya teknologi ini ditiru dan ya betapa efektifnya dianggap sama pemerintah AS. Teknologi serupa juga dipakai buat mata uang, terus perlindungan merek di produk-produk komersial. Verifikasinya sering pakai decoder genggam simple atau ya itu tadi, aplikasi ponsel. Jadi bukan cuma bikin fitur baru yang keren, tapi juga praktis ya, bisa diverifikasi di lapangan, pakai alat yang sehari-hari kita pegang, kayak smartphone. Oke. Kalau gitu, gimana kita lihat inovasi Quinn ini dibandingin sama fitur keamanan yang mungkin lebih kita kenal? Kayak watermark atau hologram gitu. Apa sih keunggulan utamanya? Nah, kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, watermark itu kan pada dasarnya statis, gampang dilihat. Hologram oke, bisa kompleks, tapi seringnya itu fitur overt atau terbuka. Validasinya visual, dan relatif masih bisa ditiru lah pakai teknologi canggih. Iya juga ya. Teknologi Quinn ini kayak multi-image device atau animasi laten tadi, mainnya di level beda.
Dia sengaja gabungin berbagai lapisan informasi. Ada yang kelihatan jelas, overt, ada yang semi tersembunyi, covert, ada juga yang benar-benar tersembunyi, forensik. Jadi berlapis-lapis gitu ya? Betul, dan butuh cara verifikasi yang beda-beda juga. Ada yang pakai cahaya pantul lewat tembus, ada decoder fisik, ada aplikasi digital. Ini kayak bangun benteng pertahanan. Bukan cuma gerbang utamanya yang kuat, tapi ada banyak lapis tembok rahasia, ada jebakan optik, ada kunci digital. Wah, analoginya pas banget. Jadi susah banget ditembus pemalsu ya, bahkan di era digital gini. Kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya, inovasi Queen ini intinya adalah menciptakan keamanan berlapis yang cerdas. Bukan cuma satu trik aja, tapi sistem pertahanan utuh yang gabungin optik fisik yang rumit sama logika verifikasi digital. Mulai dari ngembangin ide kakeknya sampai bisa ngelindungin dokumen sepenting kartu paspor AS, dampaknya jelas signifikan banget. Betul sekali. Nah, ini jadi mancing satu pertanyaan penting nih buat Anda pikirkan lebih lanjut. Mengingat teknologi pencitraan digital, scan 3D, terus AI yang bisa analisis pola tuh kan maju cepet banget ya. Menurut Anda nih, evolusi selanjutnya dari gabungan keamanan fisik dan digital ini bakal kayak gimana? Apa ya tantangan terbesar berikutnya buat ngelindungin identitas sama keaslian produk di masa depan? Apalagi teknologi pemalsuan juga pasti makin pintar kan?